Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau familiar dengan Kabupaten Pangkep, merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang secara administratif memiliki 13 kecamatan dan 103 desa dan kelurahan. Kecamatan Labakang merupakan wilayah yang memiliki desa dan kelurahan terbanyak, yaitu sebanyak 13 desa dan kelurahan. Salah satu desa terluas di Kabupaten Pangkep berada di Kecamatan Labakang, yaitu Desa Taraweang. Desa Taraweang merupakan salah satu desa di Kabupaten Pangkep yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, hasil tani merupakan salah satu harapan besar penduduk Taraweang untuk menunjang perekonomian mereka. Dari berbagai artikel di internet, banyak yang mengatakan bahwa Desa Taraweang tidak memiliki sejarah. Malahan, kekayaan memori kolektif penduduk di desa ini sangatlah melimpah dan menarik, seperti peristiwa DITII atau dikenal oleh penduduk desa sebagai gerombolan. Bahkan pernah menjadi tempat persembunyian Andi Marudani Karaeng Bonto-Bonto ketika berperang melawan Belanda. Selain memori kolektif masyarakat, di Desa Taraweang pernah lahir sosok yang terkenal dan dihormati oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu Puang Matoa Saidi atau Bisu Saidi. Dalam kepercayaan masyarakat suku Bugis, gender yang diakui ada 5 kategori, yakni Oroane, Makkunrai, Calalai, Calabai, dan Bisu. Bisu dipahami sebagai golongan yang tidak memiliki gender, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan lesbian maupun banci. Penampilan bisu dianggap istimewa karena ia berpakaian tidak seperti laki-laki dan tidak pula seperti perempuan. Komunitas bisu memakai pakaian khusus yang hanya dipakai oleh bisu itu sendiri. Bisu adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan dengan dunia mistik. Peran bisu dalam masyarakat Bugis sangat penting dan mereka memiliki status yang tinggi. Masyarakat Bugis mempercayai bahwa bisu memiliki kekuatan supranatural dan dianggap sebagai manusia sakti. Tugas dan peran bisu dalam setiap upacara adat Bugis adalah sebagai pendeta atau pemangku adat. Namanya Saidi. Di masa kecilnya, Puang Saidi memiliki kebiasaan yang berbeda dengan anak seusianya. Iya, itu waktu kecil itu kayak perempuan, gaya perempuan. Selalu pergi sama perempuan, waktu masih kecil. Selalu pergi sungai, selalu. Itu kerjaannya. Kalau tidak dilihat lagi, pergi lagi di sungai, seperti itu bikin ritual. Saya bikin apa ya, tanah liat, apa dibikin jongkolo. Seperti itu ritual yang terjadi orang-orang ya. Dari tanah liat ya? Dari tanah liat dulu pelajari itu, ya pelajari. Kan waktu kecilnya itu selalu begitu terus. Sampai ya pintar kian. Mapanok salo ini sampai na alena kung kamato alena kalau mapanok salo alena ang biasa. Iya. Waktu na dia untuk pintar nih ceritanya itu ada nih dikasih sama Tuhan itu apa ya? Pintar dalam mimpi. Pintar nih. Tidak tahu kenapa orang dia langsung dipanggil kan apa Risalo nih. Iya. Pendapatan dia di sini apa dunia digotong pulang bilang. Saya tidak ada. Selalu didapat di sungai. Sekalinya didapat di sungai. Tidak mentong yang langsung mentong dihajar pulang.
sampai na dikasih mandi itu nenek kasih mandi itu apa Weru, namanya orang Bugis kan, dikasih minuman, dikasih mandi, karena dilarang begitu. Kalau pada alam Memar-memar semua. Masyarakat Bugis percaya bahwa menjadi bisu adalah anugerah dewata. Anugerah ini disampaikan melalui firasat yang berupa mimpi atau sakit. Tanda-tanda yang tampak jika seseorang terpilih menjadi bisu, yaitu sejak masa kanak-kanak ada kecenderungan memiliki gender ganda dan memiliki keunikan yang berhubungan dengan dunia gaib. Anak-anak dengan keunikan ini dipersiapkan untuk menjadi bisu. Prosesi inilah yang dialami Saidi ketika masih kanak-kanak. Kebiasaannya pergi ke sungai untuk melakukan ritual adalah perintah yang ia dapatkan dari mimpinya. Namun, seringkali ia juga mendapatkan reaksi amarah dari ayahnya. Ia sering dihukum ketika ditemukan di pinggir sungai. Selain karena tak percaya tahayul, kebiasaan inilah yang menyebabkan Saidi jarang masuk ke sekolah. Kemudian, ketidakpercayaan ayah Saidi dengan hal-hal tahayul seketika berubah. ada kayak kakek-kakek begitu nih, nanya bapak itu dan sudah ini keputusan kuku anaknya karena memang dia nasibnya ditakdirkan jadi begini. Suatu saat nanti hari ke depan itu ini kau punya anak, dia yang disanjung di desa namanya. Dia nanti bawa terbaik. Dia mau selalu pukul karena biar bagaimana mau ambilnya anak. Memang takdirnya jadi begini. Pas bisa itu kita lain tidak pernah dipukul sama bapak. Kalau pergi tuh kayak itu begitu. Orang tua yang anak kenal sama ibu. Iya tidak. Kayak berasa mimpi tapi memang nih kayaknya tuh juga. Kakek-kakek katanya panjang yang tanya begitu. Iya. Karena biasa dikira dia mati, sering dikira sama orang mati kalau dipukul sama bapak. Setelah ayah Saidi mendapatkan pesan dari seorang kakek berambut panjang tersebut, Saidi tak pernah lagi mendapatkan larangan saat melakukan kebiasaan ritualnya. Ketika beranjak dewasa, kemapanan Saidi untuk menjadi seorang bisu semakin kontras. Seorang bisu ketika ingin meraih gelar tersebut, ia harus menjalani prosesi sebagai syarat yang tergolong berat untuk menjadi bisu, yaitu yang pertama, ia harus berpuasa mutih, yaitu hanya makan nasi putih tanpa lauk dan air putih selama 7 hari, atau berpuasa biasa selama 40 hari di Bola Arajang, atau rumah tempat menyimpan pusaka. Kedua, setelah berpuasa, ia harus melakukan matinja atau bernazar, dan harus lancar menuliskan dan melafalkan surat Galigo. Raja huruf Bugis kuno tersebut dipercaya kelak dapat menjadi alat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Ketiga, setelah melaksanakan matinja, calon bisu harus menjalani prosesi irebah atau dibaringkan di loteng Bola Arajang yang berlangsung selama 3 atau 7 hari. Keempat, pada hari terakhir prosesi calon bisu akan dimandikan, dikafani dan dibaringkan selama sehari dari pagi hingga petang. Di atas tubuhnya digantung sebuah guci berisi air yang telah dimak besi atau disucikan dengan upacara sakatolok atau sepakat. Selama berbaring, calon bisu diperdengarkan lantunan surat Galigo. Kelima, pada petang hari, guci yang digantung di atas tubuh calon bisu dipukul oleh puang matoa hingga airnya membasahi tubuh calon bisu yang sedang irebah. Keenam, setelah melewati prosesi sakral itu, seorang calabai resmi menjadi bisu. Saidi telah melalui syarat-syarat ini. Hingga di kemudian hari ia memperoleh gelar sebagai Puang Matoa atau pimpinan bisu. Gelar Puang Matoa tidak dapat diperoleh oleh semua bisu. Hal ini dikarenakan hanya kategori bisu dewata
yang mampu mencapai gelar tersebut. Peran dan fungsi Puang Matoa dalam kehidupan masyarakat Pangkep yaitu melaksanakan upacara ritual Mapalili, Makgiri, penasehat, dan pengobatan tradisional. Pasti biasa Satu tahun itu lah apa ini? satu kali itu Mapalili satu kali, tapi kalau di kampung-kampung biasa kan ada no risalo, Iya. Mabistu, dia semua yang matulak bala. Kalau orang Bugis itu setiap mau hujan tuh dia matulak balai. Kalau masuk di sini. Matulak balai, mak bisui, no risalo, dia semua yang itu, yang pimpin. Kayak bagaimana itu biasanya bikin kalau pimpin nih upacara-upacara begitu? Maksudnya apa nih bikin? Baca-baca. Kalau apa itu? dia kasih tahu semua, bilang kau begini, kau bikin begini, semua dia tahu. Nggak tahu dari mana dia tahu semua. Bilang kau harus begini, bikin songkol begini, bilang begini. Apa biasa kuliah itu songkol terbuat dari buaya dibikin. Songkol tapi dia bentuk buaya. Dalam bentuk buaya begitu. Itu dia. Nah, itu kalau Nursalo itu Iya. beda lagi. Kalau mak bisu orang itu yang biasa tuh ditusuk lehernya, ditusuk perutnya. Dia itu yang tahu semua itu. Yang pertama dia pemimpinnya. Baca. Itu kalau umpama tuh dibilang Sandro, nama kuda bilang Sandro Saidi. Ya, karena banyak orang panggil Formato kan itu ada segini, tapi kalau orang lain bilang Sandro. Sandro di? Ada pernah orang nasi sembuh atau bagaimana? Banyak. Mana? Banyak sekali kalau masalah begitu. Banyak sekali ada yang di sini orang apa nih nilai tibaha toh sembuh sekarang. Biasa kalau ada orang itu cacar orang toh dia juga biasa juga. Selain menjalankan perannya di masyarakat sebagai bisu, semasa hidup Puang Matoa Saidi telah melanglang buana di seluruh penjuru dunia dalam rangka pementasan naskah Ila Galigo. Dalam pementasan tersebut, ia berperan sebagai narator utama dalam surah Ila Galigo. Ia telah mengikuti tur di berbagai kota dunia, seperti Paris, Tokyo, Amsterdam, dan lain sebagainya. Dalam pementasan Ila Galigo, Puang Matoa Saidi seringkali bekerja sama dengan salah satu sutradara teater terkenal di dunia yang berasal dari Amerika, yakni Robert Wilson. Pementasan inilah yang juga menjadi salah satu penunjang perekonomian Saidi dan keluarganya. Hasil yang diperoleh dari pementasan tersebut juga seringkali dibagikan kepada para calabai pengikutnya hingga para kerabatnya di desa. Menjalankan peran sebagai bisu dan menjadi narator utama dalam pementasan Ila Galigo merupakan rutinitas Puang Matoa Saidi hingga akhir masa hidupnya. Boleh kan Pergi dulu Bone itu kasih mandi ke pusaka-pusakanya. Iya. Dia dipercaya setiap tahun dia ke Bone itu kasih mandi semua pusaka-pusakanya. Pulang dari itu langsung ke Makassar karena mau pentas Lagaligo. bacaan naskah Ila Galigo. Di mana terakhir pentas itu? Di Rotterdam apa Kak? Ada tadi. Di Rotterdam ini? Iya, Rotterdam terakhir. Itu sakitnya di situ, sakit terus. Sakimi sudahnya itu? Jatuh di WC. WC hotel apa Kak? Dekat Pantai Nusa, kasih di Di situ. oh pentas membaca adu naskah Ila Galigo karena dia sendiri yang hafal Iya. naskah Ila Galigo. Dia hafal mentong ini? Dia hafal dia. Yang apa mentong. Dulu Tapi pernah mentong biar sebelum-sebelum dia bilang Ya. semua yang kalau hafal tidak panjang. Pernah bilang kan?
Jadi kalau ku hafal mati hafal betul lari naskah Nah, kembali mah juga di Makassar, pentas tidak panjang. timur itu sudah tidak panjang. Memang sudah ada pas 1 tahun berapa bulan sih dia? 6 bulan di sana. Iya pas sudah di situ Jati wes sebelum sudah jadi itu pentas nah Jati belum Sudah sudah tapi belum selesai belum selesai. belum selesai acara di muter dah jatuh di kamar mandi dilarikan ke rumah sakit Stella Maris. Kepergian Saidi tak hanya menjadi sebuah kehilangan bagi pihak keluarganya, tetapi juga bagi beberapa kalangan seperti pemerintah, penggiat budaya, para bangsawan Bugis, dan lainnya. Serentak seketika pada saat itu, desa Taraweang ramai dikunjungi oleh para tamu pelayat dan wartawan. Karangan bunga membentang di sepanjang jalan sekitar rumah duka. Sosok fenomenal, penuh mistik nan murah hati tersebut pergi untuk selamanya di usia 53 tahun. Saat ini, seluruh peninggalan Puang Matoa Saidi diabadikan dalam sebuah rumah sederhana yang dibangun oleh keluarga dekatnya di desa Taraweang. Sepeninggal Puang Matoa Saidi, eksistensi bisu saat ini telah lenyap tenggelam di telan arus globalisasi. Masyarakat modern saat ini bahkan tak tahu bisu itu sendiri. Mungkin di era saat ini, membahas soal bisu tak lagi menarik karena erat kaitannya dengan hal-hal mistis. Namun, sosok Saidi merupakan salah satu bukti ketidakrasionalan tersebut. Saidi mampu memperkuat identitas bisu di era yang tak lagi diperintah oleh kerajaan. Oleh karena itu, memori kolektif ini perlu dijaga dan diabadikan, bahwasanya desa Taraweang pernah melahirkan sosok yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan bahkan telah mendunia. Selain itu, kebudayaan harus tetap dijaga kelestariannya karena budaya adalah identitas kita. Mengetahui sebuah warisan budaya merupakan salah satu langkah pelestarian budaya.